Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi bangun ruang sisi datar khusus untuk balok ya. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Balok dan unsur-unsur balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan ya, di mana memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau disebut kongruen, di mana setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok meliputi titik sudut, rusuk, sisi atau bidang, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, ya. Dan kemudian ada lagi nanti jaring-jaring balok. Ya. Untuk mempelajari unsur-unsur balok, langsung saja kita lihat pada slide berikutnya. Ya, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari balok ya. Di mana bagian yang pertama itu adalah titik sudut ya. Seperti pada kubus, balok juga memiliki 8 titik sudut ya. Di antaranya titik A, titik B, ya, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan terakhir titik H. Nah, ini titik-titik pada balok. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah rusuk. Ya. Nah, rusuk pada balok itu sebanyak 12 rusuk. Ya. Sama seperti kubus. Tetapi pada balok ya, itu 4 rusuk itu sebagai panjang. Ya. Kemudian 4 rusuk lagi sebagai lebar. Dan 4 rusuk lagi sebagai tinggi. Nah, apabila kita lihat ya, rusuk-rusuk balok ya sebagai berikut ya. Mari kita lihat AB ya. Kemudian BC, kemudian CD, kemudian AD, kemudian EF, kemudian FG, GH, EH, AE, DF, CG, dan DH. Nah, seperti itu. Jadi ada 12 rusuk pada balok. Berikutnya yang ketiga adalah sisi atau bidang. Balok mempunyai 6 bidang sisi ya. Dengan 3 pasang bidang itu saling kongruen ya. Bidang itu mana saja? Yang pertama ini ya A B C D, kemudian E F G H, kemudian A D E H, kemudian B C G F, kemudian ada A B F E, kemudian ada C D H G ya. Bidang-bidang yang warna sama ini mewakili ya pasangan-pasangan bidang yang saling kongruen seperti itu ya. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan diagonal sisi atau bidang. Seperti apa? Mari kita lihat. Balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 12 diagonal bidang. Contohnya nih pada bidang A, B, C, D ada 2 diagonal bidang. Nah, yang pertama AC, yang kedua BD. Ya. Karena balok ini memiliki 6 sisi atau bidang dan masing-masing bidang ini memiliki 2 diagonal bidang, maka jumlah keseluruhannya tentu ada 12 yaitu dari 6 dikali 2 ya.
Yang lain bisa misalkan ya ini, nah ini yang sampingnya juga diagonal bidang ya, terletak pada bidang A, B, F, E. Ada dua juga ya. Jadi masing-masing bidang ada dua diagonal bidang. Totalnya semua ada 12. Berikutnya adalah diagonal ruang ya. Sama seperti pada kubus, balok juga mempunyai 4 diagonal ruang. Ya, yang pertama AG, kemudian ada BH, kemudian ada CE, dan terakhir ada DF. Ya. Jadi memiliki 4 diagonal ruang. Berikutnya setelah diagonal ruang adalah bidang diagonal. Ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 6 bidang diagonal. Ya, yang pertama contohnya nih. Nah, ini merupakan contoh bidang diagonal ya pada balok. Oke, contoh lainnya boleh ini. Nah, ini juga merupakan bidang diagonal pada balok ya. Semuanya ada 6 ya kalau kita ikan. Nah, ini semuanya tuh itu ada 6 buah bidang diagonal ya. Selanjutnya yang terakhir adalah jaring-jaring balok. Kita lihat. Nah, apabila balok kita buka, maka bentuknya akan seperti ini ya. Nah, di sini terlihat ya. Jadi balok itu terdiri dari ya persegi panjang, di mana ada 3 pasang yang kongruen ya. Ini yang warnanya sama mewakili ya persegi panjang yang kongruen. Pasangan pertama yang berwarna merah, pasangan kedua yang berwarna hijau, dan pasangan ketiga yang berwarna biru ya. Ini ya. Ini merupakan ya jaring-jaring dari balok ya, seperti itu. Nah, itu ya. Selanjutnya mari kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jaring-jaring balok ya. Tadi ya kita sudah diperlihatkan ya tentang balok ya. Jika dibuka balok-balok tersebut, maka akan terbentuk jaring-jaring balok ya yang terdiri dari 6 buah persegi panjang ya. Di mana terdapat 3 pasang persegi panjang yang kongruen atau bentuk dan ukurannya sama ya. Nah, jaring-jaring balok selain yang digambarkan di sini ada juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Bentuk-bentuk jaring balok yang lain. Tapi bukan 4 saja ya. Jaring-jaring balok itu bisa lebih dari 4 ya. Berikutnya setelah kita mengetahui tentang jaring-jaring balok, maka kita akan mempelajari luas permukaan balok ya. Balok ya memiliki ukuran yang dinamakan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian apabila dibuka itu menjadi 6 buah persegi panjang. Ya, di mana tadi sudah disebutkan ya, ada 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Sehingga luas balok itu sama dengan luas jaring-jaring balok ya. Luas balok itu sama dengan luas 6 buah persegi panjang. Di mana ya tadi ada 3 pasang ya. Pasangan yang pertama ya, itu luas balok itu berarti persegi panjang yang pertama yaitu luasnya 2 panjang kali lebar ya karena 2. Kemudian yang kedua 2 kali panjang kali tinggi. Dan yang terakhir 2 kali lebar kali tinggi. Apabila kita
Ini kan rumusnya menjadi ya, luas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, di mana keterangannya P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Ya, berikutnya adalah volume balok ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang A, volume baloknya yaitu satu satuan balok. Kemudian gambar yang B, ya, volume baloknya, perhatikan panjang baloknya 1, 2. Kemudian lebarnya 1, 2. Dan tingginya 1, 2. Maka volume balok yang B sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8 balok satuan. Selanjutnya untuk balok yang C. Panjangnya 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2. Dan tingginya 1, 2, 3. Maka volume balok yang C yaitu sama dengan 3 kali 2 kali 3. Ya, sama dengan 18 balok satuan. Jadi dapat disimpulkan volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Keterangannya P ya panjang, L lebar, dan T adalah tinggi. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut, tentukan mana yang dimaksud dengan A sisi. Seperti pada kubus, balok juga memiliki 6 buah sisi, ya, yang bentuknya persegi panjang. Nah, itu ya sisinya. Kemudian rusuknya, seperti pada kubus, ya, banyaknya rusuk kubus dan balok itu sama, ya. Ada 12 rusuk. Nah, itu. Kemudian untuk titik sudut juga sama, ya. Banyaknya titik sudut pada kubus dan balok sama, ya, 8. Yaitu, nah itu. Kemudian untuk diagonal bidang juga sama, ya. Dengan kubus, ya, balok mempunyai 12 diagonal bidang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk diagonal ruang juga sama. Balok mempunyai 4 buah diagonal ruang. Terakhir adalah bidang diagonal, ya. Sama seperti kubus, balok juga memiliki 6 bidang diagonal. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan contoh 2. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar terlihat, ya, balok dengan ukuran-ukuran tertentu. Di situ ada yang pertama, tentukan panjang rusuk TP. Ya. Perhatikan, ya, rusuk TP itu akan sama dengan rusuk UKI, itu akan sama rusuk VR, itu akan sama dengan rusuk WS, ya, karena semua rusuk yang tadi disebutkan itu merupakan tinggi dari balok. Itu panjangnya berarti TP itu 5 cm. Yang kedua, panjang diagonal PR. PR. Kita harus perhatikan segitiga PIR itu merupakan segitiga siku-siku, ya, di mana sisi terpanjangnya adalah PR. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, ya. Berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Masukkan nilainya. PR sama dengan akar PQ-nya 8 dikuadratkan ditambah QR-nya 6 dikuadratkan. Sehingga PR itu akar dari 64 ditambah 36. Maka PR itu akar dari 100, yaitu nilainya 10.
Tadi panjang PR sama dengan 10 cm. Berikutnya ya, kasih contoh 2 yang C. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang RT atau TR. TR merupakan diagonal ruang pada balok. Kita perhatikan segitiga TPR merupakan segitiga siku-siku, ya, di mana sisi terpanjangnya itu adalah TR. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga PRT atau TPR sama saja. Maka ya, TR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PT kuadrat. Atau TR sama dengan akar PR kuadrat ditambah PT kuadrat. Masukkan nilainya. PR tadi itu adalah 10 dikuadratkan. Ya, ditambah PT itu sama dengan 5. Ya. Sehingga TR sama dengan akar 100 ditambah 25. Menjadi akar 125. Nah, di sini akar 125 bisa kita rubah ya. 125, 25 itu menjadi 25 kali 5. Sehingga kita bisa keluarkan akar dari 25 adalah 5. Dan di dalam akar tetap ya 5. Sehingga panjang TR itu adalah 5 akar 5. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Sebuah balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi itu sama dengan 3:2:1. Jika balok tersebut memiliki luas sisi 198 cm persegi, hitunglah A. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. B. Volume balok tersebut. Nah, di sini diketahui itu panjang berbanding lebar berbanding tinggi itu 3:2:1. Maka untuk itu kita harus memisalkan panjang balok itu dengan 3x. Kemudian lebar balok itu dengan 2x. Dan tinggi balok itu dengan 1x atau x saja. Di soal diketahui bahwa luas balok adalah 198 cm persegi. Kita tahu bahwa luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, luas baloknya tadi diketahui ya. 198 sama dengan 2 kali. Nah, tadi sudah kita misalkan. Panjang balok itu 3x, lebar balok itu 2x. Ditambah panjang balok lagi 3x, tinggi balok x ya. Ditambah lebar balok itu 2x dan tinggi balok itu adalah x. Nah, ini kita operasikan menjadi ya 198 sama dengan 2. Nah, 3 kali 2 6. X kali x, x kuadrat ya. Jadi 3x kali 2x menjadi 6x kuadrat. 3x kali x menjadi 3x kuadrat. Dan 2x kali x menjadi 2x kuadrat. Nah, dalam kurung ini kita jumlahkan ya menjadi 198 sama dengan 2 kali 11x kuadrat. 2 ini kita bisa kalikan dengan 11 menjadi 198 sama dengan 22x kuadrat. Sehingga 198 tadi ya sama dengan 22x kuadrat. Diperoleh x kuadrat sama dengan 198 dibagi 22 sama dengan 9. Kemudian x-nya ya, karena tadi ada pangkatnya maka kalau dicari x berarti akar dari 9 sama dengan 3. Dari sini kita bisa tahu ya, berarti panjang balok ya tadi itu panjangnya 3x ya.
Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian lebarnya itu tadi 2x ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Dan tingginya itu adalah X ya, berarti sama dengan 3. Panjang, lebar, dan tinggi balok sudah diketahui, maka mudah untuk menentukan volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 9 kali 6 kali 3. Diperoleh volume balok adalah 162 cm kubik. Ya, tuh. Berikutnya, nah ini contoh soal yang keempat. Perhatikan ya, ini gambar akuarium. Seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium. Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter kali 1 meter kali 3 kali 50 cm. Jika harga aluminium Rp30.000 per meter, maka tentukan biaya yang dibutuhkan untuk membuat kerangka. Nah, ini rangkanya ya. Kita tahu bahwa kerangka balok itu ya rumusnya adalah 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi ya. Ini kerangka, beda dengan luas baloknya. Kalau kerangka rumusnya 4 kali panjang ditambah lebar tambah tinggi. Selanjutnya, nah masukkan nilai-nilainya. Panjangnya tadi 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Kemudian tingginya, nah di sini diketahui tingginya 50 cm. Maka kita rubah ke dalam meter supaya satuannya sama. 50 cm sama dengan 0,5 meter atau setengah meter. Berikutnya kita jumlahkan dalam kurung 2 tambah 1, 3. 3 tambah 0,5 menjadi 3,5. Kita kalikan dengan 4. Hasilnya 14 meter per meter ya. Maaf. Jadi ya sudah tahu ya kerangka baloknya itu harus membutuhkan aluminium ya sepanjang 14 meter ya. Maka untuk biayanya tinggal kita mengalikan dengan 30.000. 14 kali 30.000 adalah 420.000. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah 420.000 rupiah ya. Selanjutnya ya terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anakku sekalian ya. Materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.